kalau perlu setelah kita pembahasan anggaran kita jadwalkan nanti malam. Ya, kita hadirkan Kepala Staf Angkatan Darat, hadirkan Panglima TNI, Kepala Staf untuk membahas. Kami banyak sekali di temuan-temuan ini. Yang insubordinary, disharmoni, ketidakpatuhan. Ini TNI kayak gerombolan ini. Lebih-lebih ormas jadinya. Tidak ada kepatuhan. Hai Effendi Simbolon, apa maksud saudara mengatakan TNI seperti gerombolan, lebih-lebih dari ormas? Kami tidak terima. Jangan adu domba TNI. TNI tetap solid. Kami tunggu klarifikasi Anda. Bravo TNI. Merasa hal yang kurang nyaman, saya mohon maaf. Dan saya sekali lagi ingin menegakkan mencintai TNI itu sesuai dengan tupoksi saya. Ya, sekali lagi saya berharap kita mencintai TNI itu tidak dengan kemudian juga mengurangi hormat kita ke hal-hal yang mungkin ada yang kurang pas di tubuh TNI sendiri. Saya kira demikian, Pak Ketua. Terima kasih atas fasilitasi yang dilakukan oleh Pak Ketua yang sangat bijaksana. Terima kasih. Pak, tentang masalah pernyataan Effendi Simbolon, Komisi 1 DPR dari fraksi PDI Perjuangan dalam rapat dengar pendapat Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan. Kalau nggak salah itu hari Senin 5 September 2022. Kalau tidak salah, kalau salah tolong saya koreksi ya. Ini sesuatu hal yang sangat-sangat luar biasa. Ya, sangat-sangat luar biasa bahwa di tempat yang sangat dipercaya, ya, di gedung DPR Republik Indonesia, disampaikan oleh anggota DPR dalam rapat dengar pendapat yang dihadiri oleh Menteri Pertahanan, waktu diwakili oleh Wakil Menteri, kemudian dihadiri oleh Panglima TNI dengan para asistennya dan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat. Selamat datang Profesor dari Turki. Nah, ini jangan dianggap ringan saja. Bukan masalah permintaan maaf. Tetapi kata-kata yang dikeluarkan ini sangat luar biasa. Bayangkan, di dalam forum terbuka. Dan dia minta, kata-kata minta, biar didengar oleh publik. Biar didengar oleh publik. Yang isinya banyak sekali di temuan-temuan ini. Yang insubordinary, disharmoni, ketidakpatuhan, kayak gerombolan, lebih-lebih di ormas. Lebih dari ormas berarti FPI masih lebih bagus itu, ya kan? Kemudian NU, apalagi Muhammadiyah dan sebagainya, ormas lainnya. Jadi TNI itu sangat rendah. Ini sangat berbahaya karena kesimpulannya bahwa TNI ini sudah propaganda. Ada isu koordinasi, itu suatu yang haram bagi seorang prajurit TNI. Kemudian disharmoni pemimpin-pemimpinnya. Kemudian lagi ketidakpatuhan. Kayak gerombolan, lebih-lebih ormas. Dan terjadi pembangkangan. Saudara-saudara, ini adalah proses pembusukan Tentara Nasional Indonesia. Saya ulangi, ini ada proses pembusukan Tentara Nasional Indonesia. Sangat luar biasa. Kenapa? Karena pernyataan ini didengar oleh publik, ditayangkan secara live, ya kan? Disebarkan lagi. Bagaimana tentara-tentara di seluruh dunia
negara-negara seluruh dunia melihat, dan pernyataan ini sangat bisa dipercaya karena di tempat yang sangat terhormat dilakukan oleh Yang Mulia anggota DPR dalam komisi yang bertugas untuk mengawasi TNI. Luar biasa ini. Jadi sekarang ini di luar negeri pesannya, kalau kamu mau menyerang Indonesia sekarang, karena TNI berantakan, pola-pola Anda tidak ada kendali, kayak gerombolan. Itu permasalahan dari luar negeri. Dari dalam negeri menyampaikan kepada rakyat, hei rakyat, jangan kau percaya sama TNI. TNI itu lebih jelek dari gerombolan dari ormas. TNI udah gak ada kendali. Terjadi pembangkangan, disharmonisasi pemimpinnya gak kompak, tidak patuh sama pimpinan, dan terjadi pembangkangan. Itu TNI sekarang. Sehingga kepercayaan rakyat diharapkan tidak percaya lagi sama TNI. Saudara-saudara, Center of Gravity Indonesia yang menjaga Indonesia ini bukan TNI saja, tapi bersatunya TNI dengan rakyat. Saya ulang, bersatunya TNI dengan rakyat. Ibaratnya nyawa dan badan. TNI badan, rakyat nyawanya. Kalau TNI tinggalkan oleh rakyat, bangkai dia. Ini program dengan berita ini agar rakyat tidak percaya lagi sama TNI. Analisa saya seperti itu, dan pasti benar itu bisa terjadi. 2. Yang ketiga, saudara-saudara sekalian, yang dimiliki oleh prajurit baik TNI, Angkatan Darat, Laut, Udara, yang dimiliki hanya harga diri. Yang dimiliki hanya harga diri dan semangat berkorban untuk membela negara dan bangsa. TNI nggak punya uang. Gajinya itu kalau di Jakarta itu ya sama dengan minimum regional kok. Yang membuat TNI sekarang masih hidup, prajurit masih hidup itu karena dia punya harga diri. Saya ini bertugas untuk melindungi negara dan bangsa, melindungi rakyatnya. Dia siap berkorban, mengorbankan jiwa raganya untuk bangsa dan negara. Dan ini dipotongin semuanya harga dirinya karena dibilang gerombolan. Lebih jelek daripada ormas. Moral, mental prajurit jatuh. Pemimpinnya disharmoni, maka pemimpinnya tidak dipatuhi oleh prajuritnya. Hilang kepercayaan kepada pimpinan. Ini sangat berbahaya. Pada kesempatan ini, wahai anak-anakku prajurit Tentara Nasional Indonesia, baik darat, laut, udara, dimanapun bertugas, baik di dalam negeri dan luar negeri, para komandan-komandan satuan, para kepala bagian, para staf, para panglima-panglimaku, ingat, jangan abai. Kalau abai, negaramu akan punah. Karena abai adalah awal dari kehancuran. Ini bulan September, bulan kewaspadaan. Ingat, para pahlawan-pahlawan revolusi pada bulan September mereka disiksa dan dibunuh. Maka saya ingatkan, rapatkan barisan, konsolidasi, siaga penuh. Jangan mau dipecah-pecah oleh siapapun juga. Saya ulangi, siaga penuh. Jangan mau dipecah oleh siapapun juga. Jangan menganggap sepele pernyataan ini. Selanjutnya, saya menghimbau kepada tokoh-tokoh agama, baik Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Islam,
yaitu para pandita, biksu, pendeta, pastor, ulama, habaib, masyayikh, kiai, ustadz. Mari sama-sama satukan umat antar agama masing-masing dan intern agama masing-masing. Hilangkan perbedaan. Jangan bicara perbedaan, bicarakan persamaan. Karena bangsa ini tidak sedang baik-baik saja. Saya ulangi, bangsa ini tidak dalam keadaan baik-baik saja. Para pandita tadi, biksu semuanya, kemudian pendeta, pastor, para ulama, umatnya jadikan satu. Ingat, di negara ini adalah negara Pancasila yang berketuhanan yang Maha Esa. Semua agama sama derajatnya berdasarkan konstitusi yang ada. Bersatulah. Dan bersatulah dengan TNI. Bersama-sama untuk jaga negara ini. Dan para generasi muda, mahasiswa, pelajar, dan profesi lainnya. Bangkit kau, bangkit! Kau adalah tulang punggung bangsa ini. Dan kau adalah pewaris negeri ini. Jangan tidur. Rapatkan barisan. Ajak orang tua. Ajak kakakmu. Ajak TNI, ajak Polri bersama-sama untuk jaga negeri ini. Jangan lengah. Dan saya dan purnawirawan lainnya, hanya karena umur saya tidak lagi ada di institusi TNI, baik darat, laut, dan udara. Tetapi jangan ragukan kami. Saya ulangi, jangan ragukan kami. Jangan ragukan semangat juang para purnawirawan. Kami tetap mempunyai semangat juang yang tidak pernah luntur. Dan kami setiap saat siap dipanggil, siap mengorbankan jiwa dan raga untuk Ibu Pertiwi. Dimanapun, semua purnawirawan sama. Kita siap mengangkat senjata untuk membela negara ini apabila Ibu Pertiwi memanggil. Ini yang saya sampaikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, memberi kekuatan kepada kita semuanya, agar kita semuanya, komponen bangsa ini, bersatu untuk melanjutkan pengabdian yang terbaik hanya untuk negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat-sangat kita cintai bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.